Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Lailatukum sa'idah. Sa'idatul mubarakah. Nah, tamam. Sa'idantun mubarakah. Ukhti Rusida, kemarin kita belajar apa nih? Belajar makharijul huruf, Ustaz. Makhrajul huruf. Untuk Ukhti Umul, sekiranya dari yang kita pelajari kemarin, masih ada nggak makhraj-makhraj yang sekiranya Ukhti Umul masih belum bisa dan kesusahan? Masih ada Kak yang Huruf huruf zo. Zo, oke. Dari Ukhti Rusida, Huruf ro, Ustaz. Ro, oke. Ana share screen dulu ya. Kita sedikit mengulas kemarin, habis itu kita baru lanjut yang sekarang. Apa sudah kelihatan? Ustaz. Sudah? Sudah, Oke. sudah. Kita urut dulu ya. Ana coba baca dari awal sampai akhir, baru nanti di bagian ro dan huruf zo-nya kita bedah secara mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebelum pembelajaran kita mulai dimulai, mari kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita malam ini mendapatkan berkah dan barokah dan dipermudah, amin amin ya rabbal alamin. A I U babi bu tatitu sasisu. Ingat ya ikhwah, digigit. Jadi lidahnya ada di antara dua gigi. Sasisu, kemudian ya ji ju ha hi hu. Jadi dari tenggorokan halus dia. Ha hi hu ho hi hu da di du za, sama za ini digigit juga. Za zizu ro ri ru. Jadi lidahnya hanya naik satu kali saja, bukan ro, bukan ro, bukan ro ri ru, tapi ro ri ru, ro ri ru. Udah sekali saja ikhwah. Ro, Ro ro, ri ru. Coba ukhti Rusida. ro, ri, ru. Oke, tamam. Hasanti. Sudah lumayan bagus. Coba sekali lagi. Ro, ri, ru. Oke, sudah bagus. Diingat ya, gimana cara pelafalannya, jangan sampai lupa. Dan diulang-ulang ikhwah. Dipakai untuk baca Al-Quran gitu. Oke? Dibaca untuk baca Al-Quran. Kemudian Ustaz. zazizu. Zazizu, lidahnya ada di belakang gigi. Zazizu, lidahnya di belakang gigi yang bawah. Zazizu. Sasisu, itu juga sama, lidahnya ada di belakang gigi yang bawah. Shashishu, sama, lidahnya juga di belakang gigi bawah. Lidahnya diam, mulutnya monyong. Shashishu. Kalau pengen bisa, jangan malu untuk praktek sendiri. Shashishu. Kemudian sosisu, supaya permudah, lidahnya tempelkan saja ke gigi geraham yang belakang. Tempelkan sedikit. Sosisu. Jadi bentuknya sedikit berat gitu ya, bulat. Sosisu. Ini huruf bo. Bo. Lidahnya ada di belakang gigi atas. Bo di du. Bo di du. Aslinya juga bisa ikhwah, kalau lidahnya ditaruh bawah juga bisa. Do di du juga bisa. Do di du ditaruh atas juga bisa. Do di du. Kemudian huruf po. Po ti pu. Po
tu. Kemudian huruf zo. Ini lidahnya ada di tengah-tengah antara langit-langit atas dan bawah. Zo, zi, zu. Zo, zi, zu. Contohnya kayak Shadaqallahul azim. Azim. Zo, zi, zu. Zo, zi, zu. Coba ukhti Umul. Zo, zi, zu. Nah, yang ukhti Umul lafazkan ini huruf za. Itu jelas banget kedengaran huruf za-nya. Jadi ingat ya harus ngambang lidahnya, oke? Zo, zi, zu. Zo, zi, zu. Gitu. Untuk ukhti Septia, dari makhrajul huruf semua yang kita pelajari kemarin masih ada yang bingung nggak nih? Kayaknya Jim deh, Kak. Kayak terlalu J gitu. Oh, huruf jim. Iya. Oke oke, kita selesaiin dulu, kita baru balik ke jim ya. Ai, au, tenggorokan jangan lupa ai, au. Kemudian ghazigu, fa, fi, fu, qa, qiqu, maka tenggorokan juga qa, qiqu. Kakiku, lalilu, mamimu, naninu, wawiwu, hahihu. Ini besar ya ikhwah, ha besar. Hahihu, ya, yu. Untuk mufradatnya, ikhwah pelajari sendiri ya. Untuk mufradatnya, gitu. Kemudian huruf jimnya nih ya. Ja, ja. Jadi kayak sedikit ditekannya ikhwah. Ja, 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 ja. Kalau Ana ngajarin ke murid-murid Ana tuh selalu mulutnya pertama posisinya tertutup. Kemudian tiba-tiba terbuka. Ja, 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 ja. Jangan diseret, jangan ja, 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 jangan diseret, tapi langsung buka aja. Ja, 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 jiju, ja, jiju. Coba Ukti Septia. Jajiju. Itu kurang diteken, jadi masih keseret gitu. Coba sekali lagi. Jajiju. Nah, Jajiju. untuk ji-nya udah bener, untuk ja sama ju-nya masih belum. Untuk posisi lidahnya coba samain kayak huruf Kayak nggak nempel gitu, gimana? gimana Kak? Posisi lidahnya gimana? Tetap dia dia diam, posisinya diam. Habis itu dia tuh kayak posisi bawah, lidahnya kan nempel sama bawah ya. Nah, dia tuh bareng ke langit-langit atasnya bareng. Ja, 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 ji, ju, ja, 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 gitu. Ja. Jadi kayak ditekan sedikit. Ja, 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 ja. Coba. Ja, ja. Belum. Emang dulu Iya. anak gitu wah untuk huruf ja berkali-kali waktu itu. Jadi anak Ja. coba sendiri berkali-kali terus nanya, Ustadz kayak gini udah belum? Belum bener. Anak ulang lagi sendiri. Ustadz ini udah bener belum? Belum. Anak ulang lagi sendiri. Terus ketika Ustadz udah bener belum? Nah itu udah bener. Nah ketika Ustadz udah ngomong bener, anak ingetin tuh. Oh ternyata posisi lidahnya kayak gini, posisi mulutnya, penekanannya kayak gini. Nah, itu tak inget-inget bener. Habis itu tak ulang-ulang sampai 20 kali, sampai berapa kali supaya nempel di otak gitu ikhwah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertemuan keempat. Hari ini kita belajar tentang isim isyarah, kata tunjuk bahasanya. Kata tunjuk. Jadi kata tunjuk perempuan dan laki-laki itu berbeda ikhwah. Kalau Indonesia kan kalau nunjukkan itu bisa perempuan, bisa itu laki-laki. Jadi kata itu kan itu tuh masih general gitu loh. Kata itu bisa untuk siapa saja. Tapi kalau bahasa Arab itu enggak ya, Kata tunjuk buat laki-laki ada, buat perempuan juga
Ada ikhwah. Nah, untuk laki-laki, hada namanya. Hada. Hada. Ini laki-laki. Hadhihi, ini perempuan. Zalika, itu laki-laki. Tilka, itu perempuan. Nah, kata hada dan hadihi itu untuk menunjukkan sesuatu yang dekat gitu. Yang dekat, nggak jauh, kayak hada kolamun. Hadihi saburotun. Kalau zalika menunjuk sesuatu yang jauh. Zalika baitun, itu rumah gitu. Tilka saburotun, itu papan tulis dan lain sebagainya. Itu ikhwah. Nah, ini 4 mufrodat ini wajib dihafal nih sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Gitu ikhwah. Hada, ini laki-laki. Hadhihi, itu perempuan. Zalika, itu laki-laki. Tilka, itu perempuan. Sekarang Ana ganti slide-nya ke sini. Ana mau nanya satu-satu. Untuk Ukhti Rusida, kalau zalika untuk perempuan apa? Zalika untuk Enggak, asif-asif, salah-salah. Kalau itu untuk perempuan apa bahasa Arabnya? Itu yang itu itu apa itu? zalika, itu zalika. Buat perempuan. Tilka. Ya, Kan laki-laki. Zalika laki-laki. Tilka perempuan gitu. Gitu ya. Kalau gitu kita ulangi bareng-bareng setiap mufrodatnya sebanyak 5 kali secara bersama-sama untuk dari kata hada terlebih dahulu. Kita baca bareng ikhwah. Mic-nya di-on-kan semua. Kita ulang kata hada sebanyak 5 kali secara bersama-sama. Wahid, isnani, salasa. Hada, ini. Hada, ini laki-laki. Hada, ini laki-laki. Hada, ini laki-laki. Hada, ini laki-laki. Ayo, 1, 2, 3. Hadza ini laki-laki. Hmm, Hadza ini laki-laki. Oke. Hadza ini laki-laki. Hadza ini laki-laki. Hadza ini laki-laki. Oke, Hasanti. Sekarang hadihi, ini perempuan. Ayo, wahid isnani salasa. Hadhihi Hadhihi ini perempuan. Hadhihi Hadhihi ini perempuan. Hadihi, Hadhihi ini ini perempuan. perempuan. hadihi, Hadhihi ini ini perempuan. perempuan. Hadihi, Hadhihi ini ini perempuan. perempuan. Oke, tamam. Sekarang zalika. Wahid isnani salasa. Dalika Itu laki-laki. Itu itu laki-laki. laki-laki. Dalika itu Itu laki-laki. laki-laki. Dalika Dalika. itu laki-laki. Dalika itu laki-laki. Dalika itu laki-laki. Oke, tamam. Al-akhir, tilka itu perempuan. Wahid isnani salasa. Tilka Tilka itu perempuan. Tilka itu Tilka itu perempuan. Tilka itu itu perempuan. perempuan. Tilka itu perempuan. Tilka itu perempuan. Oke, sekarang tak ganti slide-nya. Ana tanya wahidan, fawahidan. Ukhti umul. Arti dari ini perempuan. Hadhihi. Oke, Hasandi. Kalau itu laki-laki? Dzalika. Oke. Kalau ini laki-laki? Hadza. Kalau itu perempuan?
Tilka. Oke, tamam, syukran. Untuk ukhti Rusida, bahasa Arabnya itu laki-laki. Itu laki-laki. Zalika. Oke, Hasanti. Kalau ini laki-laki. Haza. Oke, kalau itu perempuan. Tilka. Oke, kalau ini perempuan. Ini perempuan hadhihi. Oke, tamam Hasanti, syukran. Ukhti Septia, itu laki-laki. Dalika. Ini perempuan. Hadihi. Itu perempuan. Tilka. Ini laki-laki. Hada. Oke, tamam Hasanti, syukran. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kosa katanya. Aslinya ini ada nyanyiannya ikhwah, ada nyanyiannya biasanya. Tapi ini enggak semua mufradnya ditaruh gitu. Nyanyinya kayak gini nyanyiannya. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping, fauqa ala di atas, tahta itu di bawah, hunaka di sini dan di sana, fauqa ala di atas, tahta itu di bawah, hunaka di sini dan di sana. Nah, biasanya itu ada nyanyiannya ikhwah, tapi kebetulan di sini nggak semuanya ada kalimatnya. Seperti itu ikhwah. Oke, kita lanjut. Ini bahasanya ini fi di dalam. Jadi untuk fi ini maksudnya di dalam. Ala itu bahasa Arabnya di atas, tapi dia itu nempel sama objeknya. Kayak bentuknya nih ala ya. Ala bentuknya ada di atas meja. Jadi ala di atas itu nempel. Jadi bukunya nempel di atas Ya. meja. Sekarang fauqo. Fauqo juga di atas. Bedanya itu tidak nempel gitu. Kayak itu kan ada lampu, bawahnya anggap aja karpet lah ya, lantai gitu. Nah, karpetnya ada di atas lampu. Nah, makanya di sini ditulis jauh. Jadi dia tidak nempel gitu, ikhwah. Gitu, jauh. Tahta artinya di bawah. Amama di depan. Nah, kursinya ini nih di depan pintu. Waro'a di belakang. Botola di belakang pintu. Janiba di samping. Bolanya di samping pohon. Baina di antara. Jadi bunganya ini potnya di antara laptop sama buku. Fi di dalam, ala di atas menempel, fauqa di atas itu jauh, tahta di bawah, amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping, baina di antara. Coba setiap kalian ulangi sendiri-sendiri mufrodat ini sebanyak 5 kali. Nggak usah on cam, tidak apa-apa. Kalian ulangi sendiri sebanyak 5 kali. Nanti Ana tunjuk satu-satu sekiranya ingat atau tidak. Tafadholi. Silahkan.
Gimana ikhwah? Sudah siap? Ustaz. Naam. Kak, Ukti Umul sudah? Sudah, Kak. Oke. Ana ganti slide-nya. Akan Ana tanya satu-satu. Wait, bentar. Untuk Ukti Rusida, apa bahasa Arabnya di bawah? Tahta. Oke, Hasanti. Kalau di atas menempel, Fi. hmm, yang Bukan benar. di. Halo Ustaz. Apa? Nah, Ala, oke, Hasanti. Kalau di depan, apa bahasa Arabnya? Mama. Amama. Kalau fi, apa bahasa Indonesianya? Fi di dalam. Oke. Kalau di antara, Baina. baina. Di samping, Janiba. fauko, Fauqa di atas. di atas, tapi yang jauh. Waro'a, Jauh. Waro'a di belakang. oke, Hasanti, syukran jazilan. Kemudian, Ukhti Septia, bahasa Indonesianya bahasa Indonesianya amama, di depan, di belakang bahasa Arabnya, waro'a, di dalam, fi, ala, di atas menempel, oke, fauko, di atas tidak menempel, janiba, di samping, waro'a, di belakang, oke, di antara, baina, oke, tamam Hasanti, syukran jazilan. afwan, Ukhti Umul, bahasa Arabnya di dalam, Fi. fi, kalau di antara, Baina. fauko, Soko di atas. Jauh. jauh, tahta, Di bawah. amama, Di depan. waro'a, Di belakang. di antara, Baina. fi, Di dalam. oke, tamam Hasanti, syukran jazilan. Kita lanjut ke mufrodatnya. Nah, mufrodat fil madrasati. Kosakata di sekolah. Jadi mufrodat ini artinya kosa kata, fi itu artinya di, al madrasati artinya itu artinya sekolah. Mufrodat fil madrasati, kosakata di sekolah. Saburotun artinya itu papan tulis. Saburotun. Nah, ini ada contohnya ikhwah. Jadi ada contoh kalimatnya nih gitu. Saburotun papan tulis. Tilka saburotun. Nah, kita tadi baru belajar nih. Tilka. Tilka itu tadi untuk apa? Perempuan. Tunjuk. Itu perempuan. Nah, berarti kata saburotun ini dia berjenis kelamin perempuan. Loh, kok bisa? Kan dia benda mati. Nah, dalam bahasa Arab, afan. Dalam bahasa Arab itu ada perbedaan ikhwah. Mufrodat khusus laki-laki, mufrodat sama perempuan itu beda ikhwah. Tandanya dari mana, Ustaz? Tandanya ini kan saburotun. Ada tak marbutoh namanya. Nah, setiap mufrodat yang ada tak marbutohnya itu dikategorikan sebagai perempuan.
puan, Puan. gitu ikhwah. Nah, kitabun berarti dia laki-laki atau perempuan? Perempuan. Hah? Tabun laki-laki. Laki-laki. Hasanti, jangan sampai salah ya. Hadza nih. Jadi, kalau kita mau menyebutkan benda, isim isyarah, kita harus perhatikan ikhwah. Tadi yang Anda bilang, kita harus hafal 4 ini. Hada, hadihi, dalika, sama tilka. Karena nanti berpengaruh sama mufrodatnya gitu ikhwah. Kolamun, pulpen, dalika, kolamun, itu pulpen. Berarti kolamun ini pulpennya ada di tempat yang jauh ikhwah. Jauh dari mata kita gitu loh. Dalika kolamun, itu pulpen gitu. Itu pulpen. Seperti itu ikhwah. Jadi kata tilka dan dalika itu untuk sesuatu yang jauh, hada hadihi untuk sesuatu yang dekat. Seperti ikhwah. Kemudian kurrosatun. Ini cowok atau cewek? Cewek. Oke, ya perempuan benar. Ada tamar butohnya. Jadi kita sekarang nambah ilmu nih. Kosakata yang ada tak marbutohnya berarti dia terkategorikan sebagai perempuan. Kalau tidak ada berarti sebagai laki-laki. Bahasanya ada juga ikhwah. Kalau perempuan bahasanya mu'annas, laki-laki namanya muzakkar. Jadi isim isyarah itu ada 2. Isim isyarah mu'annas perempuan, isim isyarah muzakkar laki-laki. Lanjut, maktabun. Nah, ada kata nih, al-maktabu fil fasli. Fi. Tadi fi itu berarti artinya apa? Dalam. Di dalam. dalam. Di dalam. Hasanti. Berarti meja ini ada di dalam kelas. Mejanya di kelas, di dalam kelas. Jadi al-maktabu fil fasli. Itu ikhwan. Maktabun, meja, meja belajar. Alat belajar, maktabun, meja belajar. Sa'atun, jam. Hadihi sa'atun, ini jam. Kenapa pakai hadihi? Ana mau tanya, kenapa Ukhti Umul, kenapa pakai hadihi? Karena perempuan. Perempuan. Saat itu Kok tahu kenapa dia perempuan? Ciri-cirinya apa? menggunakan tamar butoh Tamar buto. Kalau hadihi untuk yang dekat atau yang jauh? yang dekat. Oke, Hasanti, syukran jazilan. Sekarang Ukhti Rusida, kursiyun. Di sini perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena dia tidak ada tak marbuto. Oke. Kenapa menggunakan hada? Hadza untuk laki-laki. Ini Ya dekat. benar. Dekat karena Dekat. karena dekat. Oke. Kemudian Ukhti Septia, haqibatun. Laki-laki atau perempuan nih? Perempuan, Kak. Kenapa perempuan? Ada tak marbutohnya. Tamar buto, oke. Terus ini kalimat tilka untuk dekat atau jauh? Tilka untuk jauh. Oke, tamam. Mim sahatun penghapus, hadihi mim sahatun ini penghapus. Mistorotun penggaris. Tilka mistorotun itu penggaris. Seperti ikhwah. Kita bedah yang kita pelajari dulu ikhwah. Kita kan belajar ini nih. Hada hadihi dalika tilka. Ama kalimat-kalimat ini fi ala fauqa tahta amama waro'a janiba sama baina. Kita coba bedah di situ dulu baru kita lari ke kalimatnya. Ama mufrodatnya. Ma'idatun. Tilka ma'idatun. Itu meja makan. Tilfazun televisi.
At-tilfazu alal kursi. Jadi bacanya alal. Ada alif lam. Alal kursi gitu. Kemudian sarirun, sarirun. Nah, kita juga belajar ikhwah. Kita kan udah belajar makhraj ya kemarin ya. Nah, makhraj ya kita pakai nih di sini buat mufradatnya. Sarirun. Hada sarirun. Hada digigit lidahnya. Hada sarirun. Ini tempat tidur. Khizanatun, lemari. Wah, ini mejanya nyelip ikhwah. Mejanya nyelip ini. Sedang bermain bersama lemari dia. Khizanatun, lemari pakainya ikhwah. Ini meja belajaran nyelip ini. Khizanatun itu artinya lemari. Oh, enggak. Ana salah ikhwah. Afan. Kalau kita lihat di sini di contoh kalimatnya al khizanatu janibal maktabi. Lemari itu janibal maktabi di samping meja. Sohnun. Ini hak kecil. Sohnun. Sohnun. Piring. Hada sohnun. Ini piring. Babun. Hada babun. Ini pintu. Bisa pun. Karpet. Al bisatu amamal babi. Karpet itu di depan pintu. Karpet di depan pintu. Salajatun. Salla karena ada tasydid harus ditekan. Salla jatun. Kulkas. Nah, contohnya as-salajatu bainal maktabi. Jadi kulkasnya di antara meja dan kursi. Misbahun, lampu. Al-misbahu fauqal biladi. Nah, lantai itu artinya bilauti. Fauqal bilauti. Lampu itu di atas lantai. Miqassun, ada tasydid kita tahan. Miqassun, gunting. Al-miqassu tahtal maktabi. Gunting di bawah meja. Kalau kita perhatikannya ikhwah, kata-kata yang di sini fi, ala, fauqa, tahta, amama, waro'a, janiba, dan baina itu berakhiran kasroh. Tuh, fil fasli, terus mana lagi? Ala kursi, terus janibal maktabi, al-miqasu tahtal maktabi, fauqal bilati. Jadi ini huruf jer. Kalau dalam ilmu nahwu itu ada namanya huruf jer, huruf jar. Jadi jer itu mengkasrohkan huruf setelahnya. Jadi setelah huruf fi, ala, fauqa, tahta, amama, waro'a, janiba, dan baina, setelahnya itu berharokat kasroh. Amamal babi. Tadi amamal kan di depan. Tadi kan ada tuh. Ini huruf jer namanya. Amamal babi. Sekarang kita kita kalau ngafalin dulu. Oke ikhwah.
Habis ini kita ada latihan. Ada latihan tadi sesuai yang ada di bawah ini nih. Tamrin. Nah, at-tamrin itu artinya latihan. Sebelum latihan, kita harus ngafalin mufradatnya dulu nih. Nah, Ana kasih waktu untuk ikhwas sendiri untuk mengulang-ulang 2 menit yang slide pertama, 2 menit selanjutnya slide yang berikutnya. Hafalin ini aja. Kayak kolamun, pulpen, kurosatun, buku tulis. Nah, hafalin mufradatnya aja. Untuk kalimatnya itu kan sama kayak ini ikhwah. Nih, hadihi kolamun, ini pulpen. Hadihi kursiyun, ini kursi. Jadi penggunaan kalimat yang kita sudah pelajari di awal itu tinggal disesuaikan sama mufrodatnya saja. Kalau ada tak marbutoh berarti pakai hadihi sama tilka. Kalau nggak ada tak marbutohnya makanya hadihi sama dalika. Kalau baina tadi kan di antara. Kalau pengen bilang eh ini khizanatun, al khizanatu janibal maktabi. Lemari pakaian, lemari itu di samping meja gitu. Juga bisa atil fazu janibal sohnu. Nah, itu juga bisa. Gitu ikhwan. Sekarang anak kasih waktu 2 menit untuk ikhwan sekalian untuk mengulang-ulang sendiri ya. Anak timer 2 menit. Anak mulai 2 menit dari sekarang ikhwan. 2 menit ya. 2 menit. Kalau untuk menghafal harus keluar suaranya ikhwan. Jadi walaupun tidak on mic harus keluar suaranya supaya indera pendengaran kita dipakai. Nanti dari pendengaran masuk ke otak kita. Gitu ikhwah. Jangan dalam hati. Jangan dalam hati. 10 detik lagi ikhwah, 10 detik lagi. Oke, sudah habis ya ikhwah. Kita lanjut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, hafalin mufradnya aja ya. Dimulai dari sekarang 2 menit.
Oke, ikhwah, sudah habis. Sekarang kita ke latihan. Oke, pertama, Ukti Septia coba yang dari awal. Mahada. Mahadha hadha kitabun. Oke, tamam. Mahadihi. Masih anak, Kak. Sampai semuanya ini. Oh, mahadihi hadhihi saburatun. Oke, tamam. Jadi kalau ma itu artinya tuh apa? Apa ini gitu. Matilka Tilka maidatun. maidatun. Tamam. Aina salajatun? Salajatun. Eh, hiya Hah? bainal hiya bainal Bukan, maktab wal bukan. kursi. Kalau itu aina salajatu, salajatu, baina gitu. Oh, Kan salajatu salajatu kan ada di tengah-tengah nih. Berarti salajatu bainal maktab maktabu wal kursi. hmm, tadi kan baina. Tadi kita Oh udah iya, belajar nih. kasroh ya. Nah, Eh, berarti salajatu hmm. bainal maktabi wal kursi. Oke, tamam. Ainal khizanah. Al-hizanatu janibal maktabi. Oke, tamam. Ainal misbah. Al-misbahu fauqal maktabi. Ini apa ini? Eh, Ini lantai. coba. Oh, fauqal bilati. Oke. Oke, tamam. Skron, skron. Afwan. Sekarang Ukhti Rusida. Halo. Nah, Ustaz. Ya, coba. Mahada. Hadza Hada. hadza kitabun. Oke, Hasanti. Mahadihi. Hadhihi saburatun. Oke, tamam. Matilka. Tilka ma'idatun. Maidatun. Make Ma'i make hamzah bukan make ain. Maidatun. Coba. ma'idatun. Oke. Aina salajah. As-salajatu. Halo. As-salajatu Heeh. baina maktabi wal kursi. Kursi yi. Kursi. Heeh. Aina al-khizanah. Al-hizanatu Heeh. janibal maktabi. Janibal. Maktabi. Oke. Aina al-misbah. Ainal misbah misbahu Di atas bahu jauh. Apa? Di atas jauh. fauqa bilad. Oke. Bilal ya. Pakai huruf po. Bilal. Oke. Hasanti. Syukran. Sekarang Ukhti Umul. Tafadhali. Mahada. Hadza kitabun. Oke, Hasanti. Mahadihi. Hadhihi saburatun. Matilka. Tilka ma'idatun. Oke. Aina salajah. Athalajatu bainal maktabi wal kursi. Oke. Tamam. Aina al-khizanah. Al-khizanatu wara'al maktabi. الخزانة بين المكتب الخزانة وراء المكتب
Di Al-khizanatu samping. janibal maktabi. Oke. Ainal misbah. Al-misbahu tahtal Lantai bila bila bilauti. bilati. Mm-mm. Itu dicontoh yang ini. Nah, al-misbah fauqal bilauti. Oke, tamam. Syukran, Ukhti Umul. Dari semuanya, ikhwah, apakah ada pertanyaan? Adakah yang belum paham atau seperti apa? Perlu penjelasan lebih lanjut? Apakah ada hal indakumus soal? Tidak ada, ikhwah? Maafi. Maafi, oke. Ukhti Rusida, Ukhti Umul, Maafi Kak. Maafi, oke. Oh, karena masih ada waktu sebentar. Ini menjadi pertemuan kita yang keempat. Besok udah pertemuan terakhir nih. Tidak terasa beasiswa ini sudah berjalan 4 hari. Besok yang terakhir. Semoga besok semua bisa mengikuti dengan baik gitu ya. Sampai akhir. Semoga ilmu ini diberikan bermanfaat, berkah dan barokah untuk kita semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi apa yang telah kita pelajari, ditonton rekordannya kalau misalnya masih belum paham, seperti ikhwah. Oke, mungkin segitu saja yang dapat Anda sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika masih banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Anda tutup pertemuan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam ikhwah. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Syukran.